Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadliani, NIM 2119117, lokal PIC 2019. Baiklah, saya akan membacakan ujian akhir semester manajemen pendidikan. Yang pertama ialah, pendidikan di Indonesia terkesan lebih mengedepankan teoritis daripada aplikatif. Dampaknya peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Menurut saudari, bagaimanakah sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi saja secara komprehensif, tetapi juga mengaplikasikannya di dalam kehidupan yang nyata? Menurut saya, bagus jika pendidikan di Indonesia sudah mengedepankan nilai teoritis, yaitu nilai yang mengedepankan pemikiran atau pendapat seseorang terhadap sesuatu agar seseorang tersebut berpikiran luas terhadap sesuatu, baik yang dilihatnya ataupun sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Misalnya saja penemuan telepon, atau bahasa sekarangnya handphone. Pasti di dalam pemikiran kita, bagaimana mereka bisa membuat telepon atau handphone tersebut, dan bagaimana mereka memproduksinya, dan lainnya. Dan adapun misal yang tidak dapat dilihat adalah seperti saya pernah belajar tauhid atau ketuhanan di pesantren. Guru saya pernah bilang begini, bagaimana kamu bisa mempercayai adanya Allah atau Tuhan sedangkan kamu belum pernah melihatnya? Dan itu tergantung bagaimana kita, keyakinan kita atau kepercayaan kita. Dan jika kita memiliki ilmu atau pemahaman yang baik, kita pasti meyakini adanya Allah dan Rasulnya. Di samping itu, selain nilai teoritis atau pemikiran dibutuhkan dalam manajemen ini, pengaplikasiannya juga dibutuhkan. Kenapa demikian? Karena ilmu tanpa pengaplikasian dalam kehidupan ibarat pohon yang tidak ada buahnya. Misalnya saja kita mempunyai ilmu yang luas, dan atau memiliki wawasan, tetapi ilmu yang kita dapat itu tidak kita gunakan atau hanya tersimpan saja di dalam otak. Dan itu akan berbeda jika kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Karena ilmu yang kita dapat dan kita amalkan itu atau kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari serta kita ajarkan kepada orang lain, itu akan lebih bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain ataupun orang yang berada di sekitar kita. Yang kedua, kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Menurut saudari, kenapa hal itu masih saja terjadi? Gambarkanlah dengan konsep berpikir yang sistematis sebuah rancangan yang baik dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kehidupan pendidikan di Indonesia. Hal yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia belum merata ialah satu, tidak memiliki guru yang profesional atau ahli di bidangnya dalam mengajar serta tidak mampu memberikan strategi atau proses pembelajaran sehingga siswa tidak dapat memahaminya. Dan guru di perkotaan berbeda dengan guru yang di desa, karena baik dari segi akses internet, baik dari segi buku-buku maupun dari segi kualitas pendidiknya sendiri atau gurunya sendiri. Kurikulum yang berubah-ubah, yang awalnya kurikulum tradisional diganti dengan kurikulum yang lebih membuat murid untuk lebih aktif daripada guru, sehingga murid dituntut untuk lebih menguasai materi. Padahal murid tersebut masih memiliki kekurangan baik dari segi akses buku, internet, ataupun hal-hal penunjang lainnya di dalam lokal atau di dalam pembelajaran. Biaya pendidikan ataupun terkendalanya anggaran pendidikan di sekolah yang terletak di desa terpencil sehingga membuat sekolah tersebut kekurangan dana atau menyebabkan fasilitas di sekolah tidak memadai serta biaya sekolah anak yang meningkat setiap tahunnya dan membuat banyak anak kehilangan pendidikan disebabkan hal tersebut sehingga banyak anak Indonesia yang buta huruf. Tidak adanya akses ke desa-desa terpencil sehingga menyebabkan ketertinggalan baik itu dari segi sarana prasarana pendidikan, teknologi, internet, ataupun lainnya. Yang ketiga, gambarkanlah dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat sehingga pendidikan di Indonesia menghasilkan sumber daya manusia berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini adalah sebagai berikut. 1. Masyarakat memberikan layanan untuk menunjang lembaga pendidikan. 2. Memberikan bantuan atau dana untuk lembaga pendidikan. 3. Membantu lembaga sekolah atau lembaga pendidikan dalam pengawasan atau dalam mengawasi. 4. Lembaga pendidikan mendapatkan dukungan moral dari masyarakat. 5. Masyarakat dapat memberikan masukan atau usulan terhadap lembaga pendidikan. 6. Membutuhkan masyarakat dalam pendidikan
kebutuhan masyarakat tentang pendidikan lebih mudah diwujudkan. 7. Lembaga pendidikan dimudahkan untuk meminta bantuan dari masyarakat. 8. Meningkatkan usaha dalam mencari pendidik atau pengajar yang berkualitas dan profesional. Yang keempat, selama ini kita lihat pengaruh kepemimpinan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal itu tidak terlepas dari visi dan misi yang disusun atau dilaksanakan dengan baik. Namun, ternyata ada juga seorang pemimpin yang tidak memadukan visi dan misinya, hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Nah, bagaimana saudara memandang hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin sangatlah berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Menurut saya kurang bagus jika hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi harus juga dibarengi dengan rasa tanggung jawab seorang pemimpin dalam melaksanakan dan mencapai visi dan misi manajemen, agar hasilnya lebih bagus lagi dari sebelumnya. Walau seorang pemimpin itu berhasil dalam mewujudkan manajemen yang bagus tanpa harus melaksanakan manajemen dan hanya mengandalkan kepemimpinannya saja atau kekuasaannya, karena seorang pemimpin itu contoh bagi rakyatnya ataupun panutan bagi bagi orang banyak. Saya teringat akan seorang pemimpin dari kaum muslimin yang didatangi oleh saudaranya. Pemimpin itu berkata, "Apa gerangan engkau datang, wahai kesini saudaraku? Apa ini urusan negara atau urusan pemerintahan? Atau justru sebaliknya, urusan pribadi?" Si pemuda pun berkata, "Ini urusan pribadi, wahai pemimpin kaum muslimin." Saat si pemuda itu berkata seperti itu, tidak lama setelah itu pemimpin itu mematikan lampu yang ada di dekatnya. Si pemuda itu berkata, "Wahai pemimpin kaum muslimin, kenapa engkau mematikan lampunya? Padahal saya belum berkata apapun." Si pemimpin pun menjawab, "Jika ini hanya untuk urusan pribadi, lebih baik aku mematikan lampunya. Karena lampu ini minyaknya dibeli menggunakan uang rakyat. Jadi, jika ini bukan membahas pemerintahan ataupun rakyat, maka itulah sebab saya mematikan lampunya. Dan itulah pemimpin yang benar-benar adil dan amanah dalam menjalankan tugasnya." Yang kelima, dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu, bagaimana kondisi pendidik sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring? Dan masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan sinyal. Alhasil, peserta didik tidak bisa belajar maksimal. Sementara pemerintah pun sudah mengupayakan bantuan kuota internet, padahal salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan, tapi mencegah kesalahan. Sebagai orang yang terdidik, bagaimana pandangan saudara mengenai hal ini? Dan apa yang bisa saudara kontribusikan melalui pemikiran saudara bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing dan secara efektif dan konteks lokal, nasional, bahkan global. Menurut saya, jika keadaan darurat seperti ini, boleh-boleh saja menggunakan internet untuk kegiatan belajar daring, karena mungkin ini adalah solusi untuk kegiatan belajar mengajar agar tetap berjalan atau terlaksana di tengah pandemi corona. Karena belajar daring ini bisa digunakan untuk berkomunikasi atau berhubungan untuk proses belajar dan mengajar antara guru dan siswa di saat pandemi sekarang ini. Dan ini juga hanya efektif untuk penugasan siswa, sedangkan untuk memahami materi secara daring ini dinilai sulit karena keterbatasan, baik dari segi waktu, baik dari segi memberikan materi dan lainnya. Dan disebabkan juga dari segi terkendalanya jaringan, biaya yang dikeluarkan pun cukup banyak untuk membeli kuota, walaupun kuota pemerintah sudah ada. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.